Oke, Mr. Azam, ada apa rupanya? Silahkan. Jadi misalnya begini Pak, Pelan-pelan, biar nanti temennya Oke. dengerin paham. Oke, silahkan. Jadi misalnya saya orangnya tuh astagfirullahalazim banget, orangnya parah banget, Tukang ugal-ugalan lah ya. Iya, ngerokok, minum-minum, zina, bla bla bla. Habis itu saya punya ide nih, ide brilian. Wes. Nah, terus Ceritanya di idenya gimana kalau saya keluar Islam? lokot dulu, Ya, lokot dulu. lokot. Habis itu saya login lagi, masuk lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Habis itu saya berpikir, oh mungkin dosa saya udah hilang semua kali ya, kan udah fresh lagi. Oh, jadi maksudnya gini, orang yang itu kan ngarepin dosanya hilang gratisan kan? Dengan cara kayak gitu. Oke, bisa ditangkap. Jadi gini, jadi makanya salah satu kalimat sakti itu syahadat itu. Kenapa? Orang yang kafir sampai 50 tahun atau bahkan 70 tahun, begitu dia syahadat, selesai urusan yang belakang itu dihapus. Free. Nah, polos, berarti dia dosanya hilang semua. Berbeda kalau modus. Itu kan tadi berpikir orang kafir, Islam, maksudnya orang non muslim terus login kan dihapus dosanya. Itu berbeda dengan orang yang tadinya sudah login terus logout terus login lagi. Oh, itu kriminal. Jadi kriminalnya bagaimana? Ya kriminalnya itu karena dia modus itu berharap dapat gratisan, tapi awalnya dia sudah di dalam. Malahan bahkan sampai begini. Misalnya kalian muslim sampai usia 20 tahun misalnya. Ya, sampai usia 20 tahun. Kemudian yang cowok. Terus di kampus kenal temennya cewek cantik banget tapi non muslim, terus kepencut ya, udah ikut saya aja misalnya. Akhirnya lokot kan, lokot selama 5 tahun misalnya. Begitu 5 tahun sama pacarnya putus. Setelah dipikir-pikir kayaknya salah gua nih misalnya, terus akhirnya login lagi. Wah, ini nggak bener nih, login lagi kan. Nah, selama 5 tahun itu kita tetap ditagih. Ditagih itu apa artinya? Sholat yang kalian tinggalkan 5 tahun harus dibayar. Puasa yang 5 tahun kalian tinggalkan harus dibayar. Zakat yang 5 tahun ditinggalkan dibayar. Ya. Jadi orang yang tadinya sudah di dalam terus logout itu tetap dihitung dosanya sampai dia login kembali. Itu yang ditinggalkan itu tetap dihitung karena itu dianggap modus. Masa pengen gratisan keluar dulu terus masuk lah, nggak bisa. Yang gratis itu adalah yang memang dari awal itu belum pernah login, terus tiba-tiba ada apa sehingga dia kebuka hatinya terus login. Nah, itu gratis. Tapi kalau tadinya sudah di dalam terus keluar, apalagi modusnya itu yang non muslim kalau login kan terus gratis, berarti nanti saya gratis. Nggak begitu, undang-undangnya nggak begitu. Jadi itu sebagai hukuman selama 5 tahun itu logout gara-gara kepencut pacarnya, udah ikut aja, akhirnya logout kan. Begitu 5 tahun putus, terus dia sadar betul itu, wah berarti salah, terus 5 tahun ini terus login. Maka semua kewajiban yang selama 5 tahun dia logout itu dia harus bayar. Sholatnya, puasanya, zakatnya, dan semuanya. Gitu. Ada lagi? Cara bayarnya gimana, Pak? Cara bayarnya, nah ini Bapak pernah punya teman. Jadi itu banyak ulama bilang begini, kalau misalnya 5 tahun, bayar 5 tahun langsung sholat terusan lah, nggak kober ngapa-ngapain itu kan. Nah, cara yang paling bijaksana begini.
Nah, itu pernah ada temen begitu. Jadi lokot 5 tahun. Sholat maghrib 2 kali, subuh 2 kali, duhur 2 kali selama 5 tahun, kelar. Biar nggak berat. Puasa bagaimana? Ya puasa nanti setahun puasa sebulan kan? Ya ditambahi sebulan. Atau dihitung aja. Kalau lokot 5 tahun berarti utang puasanya berapa? 5 bulan. 5 bulan kan? 5 kali 30 lah, gampangnya 30. Berarti berapa? 150 hari. Udah itu aja. Susah kalau berat, kalau misalnya 5 tahun bagaimana bayar kalau puasa mungkin kan gampang ya, mungkin. Tapi kalau sholat 5 kali 1 tahun kali 5 tahun. 1 tahun berapa? 365 hari kan? Kali 5 kali 5. Aduh, kelenger itu. Kelenger gak? Jadi yang paling aman cara bayarnya kalian jangan naudzubillah. Tapi misalnya ada begitu, cara yang paling bijaksana adalah biar nggak ngeganggu aktivitas yang lain. Berarti sholatnya 22 5 tahun. Berarti selama 5 tahun itu sholatnya 22 aja. Zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, subuh 2. Selama 5 tahun kelar. Bagaimana kalau di tengah jalan keburu out? Keburu out misalnya. Yang penting di sini nih ada niat saya mau selesaikan hutang. Sama seperti orang bayar hutang juga. Misalnya Wildan punya utang 10 juta sama Raisa, kayaknya berat banget. Dan lagi bangkrut. Terus kan tetap utang itu. Sampai debt belum bisa bayar. Yang penting di sini tetap pengen bayar utang, nanti ditanggung, aman nanti. Tapi kalau dalam hati ini nggak usah dibayar nggak apa-apa misalnya, mati, ditagih nanti di akhirat. Waduh, itu berat. Utang itu paling berat ya, utang paling berat. Nanti nanti kalau di sono kita nggak bisa bayar pakai uang, udah nggak diperlukan. Kalau misalnya kita pahalanya banyak, masih bisa ditukar. Kalau misalnya pahalanya habis terus dosanya dikasihin kita lah bangkrut. Makanya kata ulama apa? Sebangkrut-bangkrutnya orang itu dia berbaik hati, berbaik hubungan sama Tuhan baik, tapi sama sesama tidak baik. Nyolong sendal, nggak dibalikin. Ngumpetin buku, jangan salah. Pulpen misalnya, ada pulpen temennya bagus diambil, nggak dibalikin. Nanti pengadilan di sono seminta-mintanya. Misalnya nih, pulpen harganya 100.000, diambil nggak dibalikin. Dia nggak terima kan? Mau nagih sekarang, misalnya badannya kalah gede, nanti ditonjokin misalnya kan? Tagih aja di sono nanti. Ini Pak, nanti dulu ngambil pulpen saya misalnya, saya minta ganti sekarang, terus minta ganti pulpen. Pulpen buat apa? Nggak ada gunanya sekarang. Saya mau pahala puasanya 5 bulan, 5 tahun misalnya, habis. Pulpen nggak ada gunanya. Mungkin itu ya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Oke ya.